yang lain sih pasti kebutuhan juga sih, mau Iya. jalan-jalan segala macam traveling. Tapi kalau kita nggak punya rumah gitu, Iya. ya kan? Pas pulang habis traveling kemana? Bener. Ya kan? Ke rumah kan? Ke rumah bokap, gitu. Atau kontrakan. Bener. Pada akhirnya kan lu akhirnya beli rumah gitu loh. Iya. Nah, kalau misalnya ngomongin juga soal pasti lu sebelumnya sebelum punya rumah ini tinggal sama keluarga atau lu ngontrak nih? Ngontrak. Ya, kontrakan babe. Kontrakan babe. Sebelah babe. Punya kontrakan maksudnya. Jadi itu punya babe lo. Iya. Terus gua bayar juga. Oh, bayar juga iyalah. Nah, artinya lu pernah ngerasain namanya ngontrak nih. Yes. Ya kan? Ini adalah salah satu juga mindset yang sekarang dialamin anak-anak milenial sekarang. Pada akhirnya sebelum lu ngambil rumah ini ada perbedaan nggak tuh antara tiap bulan kan harus bayar kontrakan sama tiap bulan harus KPR-an. Beda itu, bro. Gila cakep banget ya tuh. Cakep. Kalau lagi ngontrak kan kita sampai tua juga nggak bakal milikin tuh kontrakan. Walaupun punya Walaupun ya babe sendiri. iya. Makanya banyak bro. Oh iya. Kalau rumah kan istilahnya udah pakai nama kita, Iya. udah pasti Oke. bisa kita warisin juga ke anak kita. Iya, ya kan? Apalagi sekarang kalau model kontrakan sekarang maunya tahunan ya. Tahunan. Nah, tahunan itu kan sebenarnya kalau dikumpulin itu udah jadi DP. Benar. Ya kan? Setahun itu bisa sekitar 30 30 juta sampai 30 juta. Lebih daripada DP rumah lu malah nih. Iya, Iya. pada saat itu. Pada saat itu tahun masih murah. 2000 berapa? ya? 13. Berarti udah 7 tahun. Yes. Nah, sekarang kita mungkin ngomongin soal cicilan ya, Bro. Cicilan KPR nih. Anak milenial sekarang paling lebih memilih daripada gua harus spend tiap bulannya ya bisa dibilang 30% dari gaji gue, mendingan gue bisa pakai itu untuk bersenang-senang. Nah, sedangkan lu sendiri lebih memilih untuk KPR-an nih, gitu. Nah, dan itu juga sudah lo lakuin dari mulai tahun 2013. Iya. Lu ngerasain nggak sih? Ya, ngerasain artinya gini. Dari tahun 2013 sampai sekarang itu kan pasti tiap tahun gaji naik, tiap tahun harga kontrakan naik. Nah, lu bisa mungkin pendapat lu perihal dengan KPR ini sendiri gimana sih? Iya, kalau prinsip gue sih kita kalau gunain untuk yang seneng-seneng itu sesuai sama duit yang ada gitu. Jadi kalau kita belum punya kebutuhan, ya kan, pasti duit juga akan habis juga. Bakal habis buat juga. seneng-seneng. Tapi kalau kita udah dijagain nih buat kebutuhan kayak beli rumah ini kan, pasti kan ini kan paling penting kan. Kalau menurut gua gitu. Jadi gua ngeluarin pakai sisa duit gua yang ada. Sisa duit lu yang ada ya? Nah, jadi ngikutin aja gitu. Oke. Nah, waktu 2013 lo ambil ini berarti bisa dibilang berapa tuh persentase dari gaji lo harus spend? Oke, itu sekitar 30% sampai 40%. Berjalan 7 tahun, sekarang kalau dihitung-hitung udah berapa persentasenya? Kalau sekarang sih ya alhamdulillah ya, Ya. kita kan namanya kerja gitu. Iya. Ada kenaikan. Kenaikan tapi jadi kalau sekarang nih posisinya sih cicilan gue sekarang dibanding cicilan yang dulu pertama kali dibanding gaji gue itu sekitar 10%-an. Wow. Berarti hampir memangkas sekitar 20% Iya. dalam kurun waktu 7 tahun. Daripada lu bayar tuh kontrakan, mendingan buruan deh property seekers ambil rumah gitu. Apalagi zaman sekarang kan penghasilan udah makin banyak ya, kebutuhan juga banyak gitu kan. Tapi ada tapinya nih bro. Tapinya apa nih, Bro? Kalau cicilan bolehlah di Uber. Oke. Tapi harga rumah yang nggak bisa dirubah. Harga rumah. Balik lagi ke harga. Kalau lu waktu beli ini, itu berapa harga rumahnya? 2013 ya, Bro? 2013, bukan aja Iya. ya. Mungkin sekitar 200-an. 200 juta property seekers 2013. Tanah 90. Tanah 90, bangunan 45. Kalau sekarang nih, Kalau sekarang satu berapa? harganya udah naik. Oke. Itu untuk tanah yang 60 aja harga udah 400 jutaan sampai 500. Bro, kira-kira Yes. menurut lo ya, Ya. di era sekarang anak milenial sekarang kalau lo lihat trennya itu agak males banget untuk ngambil KPR. Menurut lo sendiri sebenarnya kenapa sih? Kalau menurut gue sih dia bukan yang nggak mau punya rumah ya, bro ya. Jadi sekarang kan era gampang untuk belanja ya. Iya. Untuk belanja fashion lah, untuk beli makanan Betul. lah, buat nongkrong lah, Iya. ya kan. Apalagi sekarang udah ada online shop gitu. Betul. Tinggal duduk di meja kerja atau apa, Udah kirim datang. barang, Iya. ya kan. Bayar COD gitu kan. Benar gitu loh. Jadi mereka tuh lebih konsumtif untuk beli-beli kayak gituan. terfokus ke sana ya.
Apalagi untuk memuasin keinginannya dibanding kebutuhannya. Betul. Kalau menurut gue sih gitu kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya kalau menurut lu sendiri, kalau kita lihat kan juga pemerintah sangat mendukung sekali kan, gitu loh. Bisa dibilang dari mulai harga rumah terjangkau nih dari developer, kemudian juga cicilan KPR yang murah, ya kan. Terus kira-kira apa lagi tuh yang sebenarnya udah banyak banget nih faktor dari luarnya itu udah sangat mendukung sekali buat kita tuh, apa aja sih menurut lo? Ya pasti kan DP aja sekarang bisa dicicil. DP ya kan? udah bisa DP dicicil. bisa dicicil. Terus angsurannya sekarang kalau dulu mungkin cuma 5 tahun, 10 tahun. Iya. Sekarang 15, 20 tahun, bahkan yang 25 tahun 25 tahun juga ada ya. Ya. Artinya itu lama banget dan tapi juga sangat neken tuh. Ya, jadi cicilan per cicilan bulan bulannya jadi kecil, bro. Jadi kecil banget gitu loh. Jadi property seekers nggak perlu ragu lagi gitu loh. Oke bro, kalau gitu thank you banget ya udah ngeluangin waktunya dan kita juga udah disiapin. Di belakang kebetulan ada pohon duren ya. Ya. Jadi tinggal metik, nanti ada kru kita juga yang tinggal metik ke atas gitu. Sekali lagi Bro Nafis, thank you. Ya. Thank you banget udah ngeluangin waktunya Ya, sama-sama. kan. Ya jadi mudah-mudahan kita masih bisa datang lagi ke rumahnya Boleh, Bro bro, Nafis. boleh banget. Tapi bukan rumah yang ini. Ya. Rumah yang kedua, Ketiga keempat, bisa kelima. Pokoknya Bro Nafis bakalan punya rumah. Tunggu apa lagi nih Property Seekers? Buat kamu yang pengen punya rumah, buruan siapin DP daripada makan boba. Bye, ciao.